Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Dwi Ero Pertama dari kelas 11 TKRO 2. Di sini saya akan mempraktekkan cara penggunaan alat multitasker analog. Di sini kegunaan multitasker analog, kita dapat mengecek tegangan listrik dengan arus DC volt, AC volt atau bolak-balik, lalu bisa mengecek hambatan dan kontinuitas. Ya, di sini sebelum kita menggunakan alat, pastikan di sini jarum sudah sejajar dengan angka 0. Sini. Jika belum, kita bisa atur pada pengatur sebelah sini ya. Oke. Lalu selanjutnya kita lakukan mempraktekan dengan cara pengecekan hambatan. Ya, di sini ada resistor. Dapat resistor. Kita atur selektor pada kali 1 pada range ohm. Kali 1. Belum melakukan pemeriksaan, kita lakukan kalibrasi terlebih dahulu. Tempelkan kedua probe. Nah, pastikan jarum pada posisi strip 0 bagian kanan. Jika belum, kita bisa atur pada pengatur sebelah sini. Atur sampai pas dengan strip 0. Jika sudah, kita lakukan pemeriksaan pada resistor yang pertama. Pada posisi range kali 1. Di sini langsung terbaca hasilnya 3 lebih 1 strip. 3 lebih 1 strip. Kita bisa mencari di sini 3 ditambah 1 strip. Kita akan mencari nilai 1 strip pada angka tersebut. Rumusnya yaitu dengan cara selisih angka dibagi dengan jumlah strip. Selisih angka pada 3 dan 4 yaitu 1. Bagi jumlah stripnya dibagi jumlah stripnya itu 2. Jadi di sini nilai setiap stripnya yaitu 0,5. Jadi hasilnya di sini 3 ditambah 0,5 menjadi 3,5 ohm. Karena di sini di posisi 1, maka hasilnya tetap jadi 3,5 ohm. Selanjutnya pada resistor yang kedua, sama caranya. Kita lakukan kalibrasi sebelum pengecekan. Pastikan pada posisi 0 bagus. Jika sudah, lakukan pengetesan. Di sini pada posisi kali 1 jarum tidak bergerak, maka naikkan range menjadi kali 10. Setiap kita berubah posisi range, kita lakukan kalibrasi ulang. Nah, pastikan jarum pada posisi 0. Jika sudah, lakukan pengecekan. Di sini jarum bergerak namun sedikit dan susah dibaca. Kita naikkan range kembali menjadi kali 100. Kita lakukan kalibrasi lagi. Pastikan posisi jarum pada posisi 0. Lakukan pengecekan kembali. Di sini terbaca, maaf, bergerak. Di sini terbaca yaitu 10 lebih 5 strip. 10 lebih 5 strip. Hapus kembali. Lebih 5 strip. Kita akan mencari nilai 1 stripnya. Rumusnya sama, selisih angka dibagi jumlah strip. Selisih angkanya yaitu 10 dibagi jumlah stripnya yaitu ada 10. Jadi di sini hasil setiap nilai 1 stripnya yaitu 1. Jadi di sini 10 ditambah 5 menjadi 15 ohm. Karena di sini pada posisi saklar kali 100, kita kalikan 100.
15 ini dikali dengan 100 menjadi 1500 ohm. Jadi hambatan pada resistor ini yaitu 1500 ohm. Selanjutnya pada resistor yang ketiga, kita atur selektor pada posisi kali 1 kembali. Kalibrasi ulang. Lakukan pengetesan atau pengecekan. Jadi jarum belum bergerak, naikkan range kembali. Kalibrasi, atur jarum. Sudah, lakukan pengecekan kembali. Ya, masih sama, belum bergerak. Naikkan range kembali menjadi kali 100. Kalibrasi ulang. Sudah. Di sini jarum bergerak sedikit ya. Kita naikkan range kembali menjadi 1K atau 1000 di sini ya. Kita kalibrasi ulang. Paskan. Lakukan pengecekan. Di sini terbaca yaitu 50 lebih 2 strip ya. 50 lebih 2 strip. lebih 2 strip. Kita akan mencari nilai satu stripnya. Selisih angka antara 50 dan 100 yaitu 50. Dibagi jumlah stripnya 10 strip. Jadi 50 dibagi 10 yaitu 5. Jadi nilai satu stripnya yaitu di sini 5. Sehingga hasilnya 50 ditambah 2 kali 5 10. Jadi 60 ohm. Karena di sini posisi saklar pada range kali 1000, kita kalikan hasil tersebut dengan 1000 kali 1000. Hasilnya yaitu 60.000 ohm. Hasilnya 60.000 ohm ya. Lalu selanjutnya kita lakukan pempraktekan pada tegangan listrik DC volt. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita lihat di sini tegangan yang berada pada baterai. Kapasitasnya berapa? Ini pada baterai kapasitasnya 1,5 volt. Kita atur selektor yang lebih besar daripada kapasitas baterai tersebut, yaitu 2,5. Jika pada range 2,5, kita perhatikan fokus pada angka yang di sini. Hubungkan probe positif ke terminal baterai positif, probe merah ke terminal positif baterai, dan probe hitam ke terminal negatif baterai. Di sini terbaca 150 lebih 1 strip. 150 lebih 1 strip. 150 lebih 1 strip. Kita akan cari nilai 1 strip ini ya. Rumusnya sama, selisih angka dibagi jumlah strip. Selisih angka antara 150 dengan 200 yaitu 50. Jumlah stripnya terdapat 10 strip. Maka di sini nilai satu stripnya yaitu 5. Maka hasilnya 150 ditambah 1 kali 5. Hasilnya 5. Hasilnya di sini maka 155. Karena di sini kita pada posisi 2,5, kita bagikan hasil tersebut dengan 100. Bagi 100. Hasilnya 1,55 DC volt.
Selanjutnya pada baterai dengan tegangan 9 volt. Kita atur selektor pada posisi 10 DC volt. Hubungkan prob merah ke positif baterai, prob hitam ke negatif baterai. Kita fokuskan pada angka yang paling atas sendiri ya. Di sini terbaca 8 lebih 5 strip. 8 lebih 5 strip. 8 lebih 5 strip. Kita akan cari nilai satu stripnya berapa. Selisih angka antara 8 dengan 10 yaitu 2 ya. Nilai angka selisih angkanya 2 dibagi dengan jumlah stripnya 10. Maka hasilnya di sini yaitu 0,2. Nilai satu stripnya yaitu 0,2. Maka di sini dijawab 8 ditambah 5 dikali 0,2 yaitu hasilnya 1. Maka hasilnya di sini 9 volt. Atau 9 DC volt ya. Di sini DC volt karena pada arus listrik pada baterai. 9 volt. Lalu selanjutnya kita akan pengecekan pada baterai aki. Di sini kapasitas baterai aki biasanya itu di atas 12 volt. Kita atur selektor pada 50 DC volt. Hubungkan prob merah ke terminal positif, prob hitam ke terminal negatif. Kita fokuskan pada angka yang di tengah. Angka yang di tengah. Di sini terdapat angka itu 10 lebih 2 strip. Lebih 2 strip. Kita cari nilai satu stripnya. Selisih angka antara 10 dengan 20 yaitu 10 dibagi jumlah stripnya dapat 10. Jadi nilai satu stripnya yaitu 1. Maka di sini 10 ditambah 2 strip ini dikali 1 jadinya nilainya 2. Jadi 12 DC volt. Jadi tegangan arus listrik pada baterai tersebut ini yaitu 12 volt. Lalu selanjutnya kita lakukan pempraktekan pada kontinuitas. Kita atur selektor pada range bus. Di sini bus ya, bus. Jika di multitasker ini tidak terdapat bus, kita atur selektor pada kali 1. Kita lakukan kalibrasi terlebih dahulu sebelum digunakan. Ya, di sini berbunyi dalam kondisi yang bagus terhubung kedua probnya. Kita lakukan kontinuitas, lakukan pengecekan pada fuse. Sebelum pengecekan, kita periksa terlebih dahulu secara visual. Di sini casing pada fuse dalam kondisi yang bagus, tidak terbakar dan tidak meleleh. Kita lakukan pengecekan. Nah, di sini terdapat kontinuitas, fuse-nya masih terhubung. Namun di sini kaki-kakinya ini sudah berkarat sehingga arus listrik akan terhambat ketika akan mengalir melalui kaki-kaki pada fuse. Sebaiknya kita lakukan pergantian pada fuse. Selanjutnya pada pengecekan pada fuse yang kedua, pengecekan secara visual terlebih dahulu. Sini keadaan casing dalam kondisi yang bagus dan kaki-kaki juga
karat. Lakukan pengecekan menggunakan multitester. Ya, di sini tidak terdapat kontinuitas, menandakan fuse terputus. Selanjutnya pada lampu dengan dudukan 1. Kita hubungkan probe hitam ke massa dan probe merah ke dudukan lampu. Di sini terdapat kontinuitas dalam kondisi yang bagus. Pengecekan secara visual, di sini kaca dalam kondisi yang bagus dan filamen dalam kondisi yang bagus, serta dudukan dalam kondisi yang bagus, tidak terdapat karat ataupun pengganjal lainnya. Selanjutnya pada lampu yang kedua, kita cek secara visual. Di sini keadaan kacanya pecah, filamen terputus 1, namun dudukan dalam kondisi yang bagus, hanya mengalami lecet. Kita lakukan pengetesan, hubungkan probe hitam ke massa lampu dan probe merah ke masing-masing dudukan. Pada dudukan yang pertama tidak terdapat kontinuitas, menandakan terputus. Yang kedua terdapat kontinuitas, menandakan terhubung dalam kondisi yang bagus. Hanya pada lampu headlamp, kita cek secara visual. Di sini kaca dalam kondisi yang bagus, filamen terhubung dalam kondisi yang bagus, kaki-kaki juga dalam kondisi yang bagus. Kita cek kontinuitas pada lampu dengan jarak dekat. Hubungkan terminal probe ke terminal 1 dan 2 pada posisi lampu jarak dekat. Pada lampu pada posisi jarak dekat terhubung dalam kondisi yang bagus. Lalu pada jarak jauh hubungkan probe ke terminal 3 dan 2. Di sini terdapat kontinuitas, lampu jarak jauh masih berfungsi dan terhubung. Hanya pada switch, kita periksa switch secara visual dalam kondisi yang bagus. Lakukan pengecekan pada saat tidak dioperasikan. Switch tidak dioperasikan, di sini tidak terdapat kontinuitas pada saat dioperasikan. Di sini terdapat kontinuitas, menandakan switch ketika dioperasikan terhubung dan dalam kondisi yang bagus. Sekian video praktek dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.